Halo Sobat Pajak, pada video kali ini kita akan membahas materi tentang pajak kabupaten atau kota. Pada pajak kabupaten atau kota, terdapat 10 jenis pajak yang akan dibahas, di antaranya 1 pajak hotel, 2 pajak restoran, 3 pajak hiburan, 4 pajak penerangan jalan, yang kelima pajak mineral bukan logam dan batuan, yang keenam pajak parkir, yang ketujuh pajak air tanah, yang kedelapan pajak sarang burung walet, yang kesembilan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, dan yang terakhir bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Pajak kabupaten atau kota yang pertama adalah pajak hotel. Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan atau peristirahatan, termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10. Pajak hotel diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012. Untuk objek pajak hotel yaitu pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan menyenangkan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Subjek dan wajib pajak hotel. Untuk subjek pajak hotel yaitu orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel. Sedangkan wajib pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel. Dasar pengenaan pajak hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel. Untuk tarif pajak hotel ditetapkan sebesar 10%. Tarif pajak hotel ditetapkan dengan peraturan daerah. Perhitungan pajak hotel adalah pajak terutang sama dengan tarif pajak dikali dasar pengenaan pajak. Yang kedua adalah pajak restoran. Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas menyedia makanan atau minuman dengan dipungut bayaran yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya, termasuk jasa boga atau catering. Warung dimasukkan dalam definisi restoran, meskipun sering melayani masyarakat ke bawah. Dalam beberapa kasus, hasil yang didapatkan warung cukup besar. Pajak restoran diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2002. Objek yang dikenakan pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran, meliputi pelayanan penjualan makanan atau minuman yang dikonsumsi di tempat pelayanan atau tempat lainnya. Subjek pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan atau minuman, sedangkan wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran. Dasar pengenaan pajak restoran yaitu jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran. Tarif pajak restoran ditetapkan sebesar 10%. Untuk menghitung besarnya pajak restoran didapat dari pajak terutang sama dengan tarif pajak dikali dengan jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran. Jenis pajak yang selanjutnya yaitu adalah pajak hiburan. Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. Berikut adalah dasar hukum pajak hiburan. Yang pertama, ada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997. Yang ketiga, ada Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001. Yang keempat, ada Peraturan Daerah, Kabupaten atau Kota yang mengatur tentang pajak hiburan. Dan yang kelima, ada Keputusan Bupati atau Wali Kota yang mengatur tentang pajak hiburan sebagai aturan pelaksanaan peraturan daerah tentang pajak hiburan pada kabupaten atau kota dimaksud. Selanjutnya ada objek pajak hiburan. Objek pajak hiburan ada 5. Yang pertama ada 1. Tontonan film, kedua pagelaran kesenian, musik, tari dan atau busana. Yang ketiga ada kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya. Yang keempat pameran, dan yang kelima ada diskotik, karaoke, klub malam dan sejenisnya. Selanjutnya ada subjek dan wajib pajak hiburan.
Subjek pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan. Sedangkan wajib pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan. Berikut ada dasar pengenaan pajak hiburan. Dasar pengenaan pajak hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan. Berikutnya tarif pajak hiburan. Tarif pajak hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 35%, sedangkan hiburan kesenian rakyat atau tradisional dikenakan tarif ditetapkan paling tinggi sebesar 10%. Dan terakhir, perhitungan pajak hiburan. Pajak terutang sama dengan tarif pajak dikali jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan. Jenis pajak selanjutnya yaitu adalah pajak penerangan jalan. Pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. Dasar hukum pemungutan pajak penerangan jalan di Kota Ambon diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012. Sedangkan objek pajak penerangan jalan yaitu penggunaan tenaga listrik baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain. Listrik yang dihasilkan sendiri meliputi seluruh pembangkit tenaga listrik. Selanjutnya, ada subjek pajak dan wajib pajak penerangan jalan. Subjek pajak penerangan jalan adalah orang pribadi atau badan yang dapat menggunakan tenaga listrik. Sementara itu, wajib pajak penerangan jalan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik. Berikut dasar pengenaan pajak penerangan jalan. Dasar pengenaan pajak penerangan jalan adalah nilai jual tenaga listrik. Nah, ada tarif pajak penerangan jalan. Yang pertama, untuk penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam dikenakan tarif sebesar 3%. Yang kedua, untuk penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri sebesar 1,5%. Dan yang terakhir, perhitungan pajak penerangan jalan. Pajak terutang sama dengan tarif pajak dikali nilai jual tenaga listrik. Pajak mineral bukan logam dan batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam, di dalam dan atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Dasar hukum yang mengatur tentang pajak mineral bukan logam dan batuan yaitu Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012. Objek pajak mineral bukan logam dan batuan adalah kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang meliputi asbes, batu tulis atau batu sabak, batu setengah permata, batu kapur atau batu gapping, dan batu apung. Subjek pajak mineral bukan logam dan batuan adalah orang pribadi atau badan yang mengambil mineral bukan logam dan batuan. Wajib pajak mineral bukan logam dan batuan adalah orang pribadi atau badan yang mengambil mineral bukan logam dan batuan. Dasar pengenaan pajak mineral bukan logam dan batuan adalah nilai jual hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan. Tarif pajak mineral bukan logam dan batuan ditetapkan paling tinggi sebesar 25% perhitungan pajak. Pajak terutang sama dengan tarif pajak kali nilai jual hasil pengembalian mineral bukan logam. Iya sobat pajak, di sini kita akan masuk dalam pokok pembahasan selanjutnya, yaitu tentang pajak parkir. Pajak parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Dasar hukum pemungutan pajak parkir Kota Ambon yaitu Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012. Pada pajak parkir yang menjadi objek pajak parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Klasifikasi tempat parkir di luar badan jalan yang dikenakan pajak parkir adalah gedung parkir, pelataran parkir, garasi kendaraan bermotor yang memungut pembayaran,
garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran, dan tempat penitipan kendaraan bermotor. Subjek pajak parkir adalah orang pribadi atau badan yang dapat melakukan parkir kendaraan bermotor. Sementara itu, wajib pajak parkir adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir. Dasar pengenaan pajak parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir. Tarif pajak parkir. Di sini tarif pajak parkir ditetapkan paling tinggi sebesar 30%. Dan yang terakhir, pajak terutang sama dengan tarif pajak kali jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggaraan tempat parkir. Pajak air tanah. Adapun pengertian tentang pajak air tanah. Pajak air tanah adalah pajak atas pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah. Atas dasar hukum pajak air tanah di Kota Ambon, yaitu Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019. Yang pertama, objek pajak air tanah. Objek pajak air tanah adalah pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah. Yang kedua, dasar pengenaan pajak air tanah. Dasar pengenaan pajak air tanah adalah nilai perolehan air tanah. Subjek dan wajib pajak air tanah. Subjek pajak air tanah adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah. Selanjutnya yaitu ada tarif pajak air tanah. Tarif pajak air tanah dikenakan sebesar 20%. Dan yang terakhir, perhitungan pajak air tanah. Pajak terutang sama dengan tarif pajak dikali nilai perolehan air tanah. Selanjutnya, pajak sarang burung walet. Pajak sarang burung walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan atau pengusahaan sarang burung walet. Dasar hukum pengukutan pajak sarang burung walet sebagai berikut. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2019 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Peraturan daerah kabupaten kota yang mengatur tentang pajak sarang burung walet. Keputusan Bupati Wali Kota yang mengatur pajak sarang burung walet sebagai aturan pelaksanaan peraturan daerah tentang pajak sarang burung walet pada kabupaten kota dimaksud. Objek sarang burung walet adalah pengambilan dan atau pengusahaan sarang burung walet. Subjek pajak sarang burung walet adalah orang pribadi badan yang melakukan pengambilan dan atau mengusahakan sarang burung walet. Wajib pajak sarang burung walet adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan atau mengusahakan sarang burung walet. Dasar pengenaan pajak sarang burung walet yaitu nilai jual pajak sarang burung walet. Tarif yang dikenakan pada pajak sarang burung walet yaitu sebesar 10%. Perhitungan pajak sarang burung walet. Pajak terutang sama dengan tarif pajak dikali nilai jual pajak sarang burung walet. Berikutnya adalah pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan. Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan adalah pajak atas bumi dan bangunan yang dimiliki, dikuasai, atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Dasar hukum yang mengatur tentang pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan terdapat dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013. Objek pajak untuk pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan adalah bumi atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan,
kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Subjek dan wajib pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan. Untuk subjeknya yaitu orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi atau memperoleh manfaat atas bumi dan juga memiliki, menguasai atau memperoleh manfaat atas bangunan. Sedangkan wajib pajaknya yaitu orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi atau memperoleh manfaat atas bumi dan memiliki, menguasai atau memperoleh manfaat atas bangunan. Dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan adalah NJOP. Nilai jual objek pajak adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bila mana tidak terdapat transaksi jual beli, maka NJOP-nya dapat ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis atau nilai perolehan baru atau juga NJOP pengganti. Terdapat dua ketentuan tarif pajak untuk pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan. Yang pertama yaitu 0,3% untuk pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, dan yang kedua adalah pengurangan sebesar 50% untuk pemanfaatan bumi atau bangunan ramah lingkungan dan merupakan cagar budaya. Untuk menghitung besarnya pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, kita dapat menggunakan rumus pajak terutang sama dengan tarif pajak dikali dengan dasar pengenaan pajak sama dengan tarif pajak dikali dengan NJOP dikurangi dengan NJOP TKP sama dengan tarif pajak dikali dengan hasil dari NJOP bumi ditambah dengan NJOP bangunan. Selanjutnya dikurangi dengan NJOP TKP. Jenis pajak yang terakhir dibahas adalah bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Dasar hukum yang mengatur tentang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan yaitu diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012. Selanjutnya ada objek pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Objek pajaknya yaitu perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Sedangkan subjek pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan. Dan yang berikut ada wajib pajaknya, yaitu orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan. Selanjutnya ada dasar pengenaan pajak bea perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Dasar pengenaannya yaitu nilai perolehan objek pajak. Berikut tarif pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dikenakan tarif sebesar 5%. Dan yang terakhir, perhitungan bea perolehan hak atas tanah dan atau bangunan sama dengan pajak terutang sama dengan tarif pajak dikali dasar pengenaan pajak atau tarif pajak dikali NPOP dikurang NOPKP.